Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Buka dunia artefakmu dan keluarlah kalian semua. Kalau tidak, maka kalian semua akan menjadi daging panggang. Baik, hentikan pembakaranmu. Chen Wen tidak takut Kui Xiaohui melarikan diri setelah berada di dalam batu teratai kuncup. Karena dialah penguasa dan juga Tuhannya di sini, Kui Xiaohui dan keluarganya tidak akan bisa melarikan diri, jadi Chen Wen menghentikan pembakarannya. Suung, wung. Artefak itu mengeluarkan sebuah suara dan terbukalah sebuah pintu dimensi. Lalu tampak Kui Xiaohui dan seluruh keluarganya yang selamat, namun terlihat hampir semua keluarga Kui, di tubuh mereka masih tampak asap mengepul. Jumlah mereka tidak kurang dari 500 orang sudah termasuk anak-anak dan wanita yang selamat. Huahahaha, Kui Xiaohui, akhirnya aku menemukanmu. Terdengar suara Oolong yang sudah sangat marah. Tiba-tiba Oolong mengubah wujudnya menjadi naga raksasa berwarna hitam dengan banyak tulang yang muncul di punggung naganya. Kim Long juga tidak kalah marahnya berubah menjadi naga raksasa berwarna keemasan menatap Kui Xiaohui dan anaknya. Hehehe, Kui Xiaohui, dan kamu tuan muda arogan Kui Gonglan. Aku akan membuat kalian merasakan apa yang kurasakan selama menjadi budak kalian. Kui Xiaohui dan anaknya menjadi ketakutan. Kui Xiaohui menunjuk kedua naga yang sedang melayang menatap mereka. Naga hitam, naga emas, apa yang kalian inginkan? Jangan ganggu keluargaku, mari kita bertempur jutaan jurus. Aku tidak takut terhadap kalian. Oolong yang mendengar kata-kata Kui Xiaohui terkekeh dan membentak Kui Xiaohui. Hehehe, Kui Xiaohui, kamu sudah bukan lawan kami. Kamu tidak layak berkata melawan kami dengan selaksa jurus. Gedebuk, Oolong menggunakan cakarnya menyentil tubuh Kui Xiaohui hingga membuat Kui Xiaohui terpental sejauh ratusan meter dan terluka. Kim Long lalu mengulurkan cakarnya dan dari cakarnya mengeluarkan energi menghisap tubuh Kui Xiaohui untuk kembali ke tempatnya semula. Melihat Kui Xiaohui yang tidak berdaya di hadapan kedua naga itu, semua anggota keluarga Kui yang ada di sana langsung menjatuhkan diri dan berlutut meminta pengampunan dari Kim Long dan Oolong. Naga hitam, naga emas, tolong ampuni kami. Kami tidak bersalah. Benar, kami hanya menjalankan perintah dari Kui Xiaohui. Mohon ampuni kami. Ya, itu semua salah Kui Xiaohui. Silahkan kalian bunuh saja Kui Xiaohui keparat itu. Kini di atas ancaman kematian dan siksaan dari kedua naga, semua anggota keluarga Kui menyalahkan Kui Xiaohui serta memakinya. Sedangkan Kui Gonglan yang merupakan anak Kui Xiaohui hanya menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya tanpa berani membantah makian semua anggota keluarga Kui lainnya. Kim Long, Oolong, aku serahkan mereka kepada kalian berdua. Baik tuan muda, saat ini, Chen Wen telah keluar dari dunia teratai kuncup dan mempercayakan balas dendam Kim Long dan Oolong terhadap Kui Xiaohui dan keluarga besar Kui-nya kepada kedua bawahannya itu. Karena yang memiliki dendam adalah mereka berdua terhadap keluarga Kui. Sedangkan saat ini, Chen Wen memiliki tugas untuk pergi ke dimensi alam Tao tertinggi, karena di sana dia memiliki janji terhadap kultivator pertapa untuk menyelesaikan dan membuat damai alam tersebut. Chen Wen masih melayang di langit pulau api, melihat sekelilingnya, lalu perlahan-lahan, tubuh Chen Wen menghilang dari tempatnya. Melalui ingatan dari kultivator pertapa, Chen Wen berteleportasi antar dimensi menuju ke dimensi alam Tao tertinggi. Perjalanan teleportasi antar dimensi yang dilalui Chen Wen saat ini sangat jauh, karena itu Chen Wen memerlukan waktu sampai 3 bulan penuh untuk muncul di alam Tao tertinggi. Setelah 3 bulan, akhirnya Chen Wen sampai di alam Tao tertinggi dan dia menghirup nafas panjang, seakan-akan rakus menghisap nafas dan energi spiritual yang dikandung dalam udara yang dihisapnya. Pikirannya sangat tenang.
melihat sekelilingnya yang merupakan sebuah hutan kecil di luar sebuah kota. Dalam ingatan kultivator pertapa itu, Chen Wen mengetahui bahwa kota itu bernama Kota Cinkui. Oh, tolong, jangan, tolong, ampuni aku. Tiba-tiba Chen Wen mendengar teriakan seorang wanita di hutan tersebut, hingga membuat Chen Wen mengerutkan dahinya menatap ke tengah hutan. Di sana Chen Wen melihat seorang wanita sedang dikelilingi oleh 6 orang pria dengan wajah seram. 6 pria itu memiliki ranah terkuat adalah Raja Tao sejati tahap 6, sedangkan yang lainnya di tahap 2-5, sedangkan wanita yang telah terpuruk di tanah dengan ketakutan hanya memiliki ranah Raja Tao sejati tahap awal. Wanita itu tampak dari penampilannya sudah berusia 30-an tahun, namun usia sesungguhnya mungkin sudah ratusan tahun. Namun dia masih terlihat cantik, walaupun kini rambutnya sudah awut-awutan. Wajah pucat wanita itu menatap pria-pria yang mengelilinginya serta meminta pengampunan, namun para pria itu terkekeh dan wajah mesum sangat terlihat. Hehehe, kamu adalah wanita yang paling menggiurkan yang pernah kulihat, kita untung besar. Kalian berjagalah, aku akan mencobanya duluan. Hehehe. Baik kakak Huan, 5 orang pria itu menyeringai dan berjalan menjauhi tempat tersebut. Sementara itu, wanita yang kini terpuruk di tanah semakin ketakutan. Tuh, tolong, ampuni aku. Sus, wus, duar, jeder. Chen Wen yang sudah tidak tahan menyaksikan kejadian di depannya menjadi marah. Dia melesat dan langsung menyerang kepala bandit itu hingga membuat kepala bandit itu pecah. Tanpa sempat melakukan perlawanan maupun berteriak, langsung tewas dengan kepala hancur. Wanita yang akan diperkosa itu tampak tertegun ketika menyaksikan tiba-tiba kepala bandit yang akan berbuat tidak baik terhadapnya meledak, dan tiba-tiba tampak seorang pemuda telah berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Ampuni aku, Nyonya. Jangan takut, saya baru datang ke tempat ini dan membunuh orang yang berniat jahat terhadapmu. Beberapa kejap kemudian, kembali tubuh Chen Wen menghilang dan membunuh 5 orang bandit rekan orang yang telah dibunuhnya. Nyonya, di mana tempat tinggalmu? Tanya Chen Wen. Aku berasal dari kota Cinkui, aku bernama Mu Suihu. Saudaraku, tolong antarkan saya kembali ke kota Cinkui. Mendengar nama marga dari wanita itu, Chen Wen tertegun, dan di dalam hatinya dia bergumam. Apakah ini adalah keturunan dari kultivator pertapa Mu Suhao? Chen Wen lalu memperkenalkan namanya dan bertanya. Nyonya, nama saya Chen Wen, Anda bisa langsung memanggil nama saya dengan Chen Wen, kalau boleh tanya. Apakah Nyonya kenal dengan seorang kultivator pertapa yang bernama Mu Suhao? Mendengar pertanyaan Chen Wen, wanita itu terbelalak dan menatap Chen Wen dengan serius, lalu berkata. Apakah kamu kenal dengan leluhur klan Muku? Mu Suhao adalah leluhur klanmu, dialah yang mengangkat derajat klanmu hingga dihargai di kota Cinkui ini, tapi beliau sudah menghilang puluhan juta tahun yang lalu, hingga klanmu kami turun dan selalu ditindas oleh klan lain. Chen Wen terdiam cukup lama memikirkan kata-kata dari wanita di depannya yang kini sudah berdiri dan berjalan menuju kota Cinkui bersama Chen Wen. Nyonya, sebenarnya bisa dikatakan saya adalah murid dari leluhur kalian, dan saya mendapat tugas dari leluhur kalian untuk membantu kalian juga untuk mendamaikan alam ini. Mendengar kata-kata Chen Wen, wanita itu terkejut dan menatap Chen Wen, antara percaya dan tidak, karena dilihat dari usia tulang Chen Wen, dia terlihat masih di bawah usia 50 tahun. Apakah yang kamu katakan benar? Soalnya leluhur kami sudah menghilang cukup lama. Sedangkan umurmu masih kurang dari 50 tahun. Saya baru saja ketemu dengan leluhur Nyonya sekitar 3 bulan yang lalu, saat ini. Beliau hanya tersisa sepenggal jiwanya saja, sedangkan tubuh fananya telah tewas, dari beliaulah saya bisa datang ke tempat ini dan di kota Cinkui ini. Mendengar kata-kata Chen Wen, Mu Suihu menjadi sedikit bersemangat, dia pun bertanya kepada Chen Wen. Chen Wen, kalau boleh aku tahu, saat ini, sampai di manakah ranahmu? Karena ranah Chen Wen sengaja disembunyikan, jadi Mu Suihu tidak bisa melihat ranah dari Chen Wen,
jadi Chen Wen lalu berkata dengan jujur. Ranahku hanyalah di ranah Kaisar Tao sejati tahap ke-6. Mendengar tingkat ranah Chen Wen, wanita itu mendesah pasrah. Dia menundukkan kepalanya, hingga membuat Chen Wen mengerutkan dahinya, lalu bertanya. Nyonya Mu Suihu, kalau boleh aku tahu, ada apakah? Mu Suihu tertunduk dan menggelengkan kepalanya dengan lesu dan tampaknya sangat pasrah. Sudahlah, akhirnya klanmu akan musnah. Dengan ranahmu saat ini, kamu tidak akan bisa berbuat apapun. Sebenarnya, saat ini, klanmu sedang menghadapi bahaya dari beberapa klan. Mereka yang dulunya merupakan klan bawahan klanmu, kini mulai berkhianat. Sejak kekuatan klanmu menurun, beberapa klan bawahan klanmu mulai memberontak dan mulai pergi dari klanmu. Tapi kepala keluarga klanmu tidak mempermasalahkannya, dan melepaskan mereka pergi. Tapi beberapa bulan yang lalu, bekas klan bawahan klan Mukami mulai menyerang anggota keluarga Mukami. Hingga kini, banyak anggota keluarga klan Mukami yang melarikan diri, dan ada juga yang bertahan, namun selalu dihina dan dipijak serta direndahkan di depan umum. Kekuatan kami saat ini sangat lemah, patriark kami hanya memiliki ranah Raja Tao Langit tahap ke-8. Sedangkan beberapa mantan klan bawahan klanmu saat ini sudah ada yang memiliki ranah Kaisar Tao Langit tahap awal. Chen Wen segera mengerti arah pembicaraan wanita di depannya, lalu kembali bertanya. Lalu saat ini, kondisi klanmu bagaimana? Baru semalam patriark klan Ken memaksa patriark klanmu untuk menyerahkan anak gadisnya malam ini untuk dinikahi oleh patriark klan Ken. Kalau tidak, klan Ken mengancam akan memusnahkan klanmu selamanya. Saat ini, klanmu dalam keadaan genting. Baiklah kalau begitu, mari kita secepatnya memasuki kota Qingqi untuk menyelamatkan klanmu. Mendengar kata-kata Chen Wen, wanita itu mendongak dan menatap Chen Wen seperti menatap orang bodoh. Apakah kamu ingin bunuh diri? Kamu bukan lawan mereka. Nyonya, kamu tenanglah. Senior Musuhau tidak akan sia-sia mengirimkan aku untuk menjadi penolong klanmu kalian. Mari secepatnya kita ke sana. Karena terus didesak oleh Chen Wen, akhirnya wanita yang tampaknya berusia 40-an tahun itu melesat bersama Chen Wen menuju kota Qingqi. Sus, wus. Hanya dalam waktu setengah jam, mereka telah sampai di pintu gerbang kota Qingqi, dan wanita itu terus berjalan dengan cepat menuju ke arah utara. Chen Wen terus mengikuti wanita itu, hingga setengah jam kemudian, mereka telah berada di pintu gerbang klan Kui yang saat ini dijaga oleh orang-orang klan Ken, agar tidak ada satupun orang-orang klanmu yang melarikan diri. Minggir! Wanita itu membentak para penjaga dari klan Ken yang menghalangi pintu masuk maupun pintu keluar dari klanmu. Prajurit klan Ken yang melihat Mu Suihu membentaknya dan mengerutkan dahinya, lalu berkata mengejek. Hehehe, dasar wanita klanmu yang sial, kamu seharusnya jangan lagi kembali ke klanmu setelah berhasil melarikan diri, ini malah kembali. Hahaha, setelah anak patriarkmu diserahkan kepada patriark kami, maka kamu juga akan kubawa sekalian. Hehehe, Chen Wen yang ada di samping wanita itu nyaris tidak dilirik sedikitpun. Chen Wen malas bicara, dia segera beraksi dengan cepat menggunakan tinjunya. Sus, duar. Prajurit klan Ken yang memiliki ranah Raja Tao sejati tahap akhir langsung berubah menjadi kabut darah. Melihat rekannya tewas dibantai Chen Wen, pasukan lainnya menjadi marah dan bergerak mencabut senjata mereka masing-masing lalu menyerang Chen Wen. Kau mencari kematian. Teman-teman, mari kita bunuh bocah ini. Slash, sus. Chen Wen tampak tenang saat melihat serangan berbagai senjata menuju ke arahnya. Sedangkan wanita yang bernama Mu Suihu sangat terkejut dan ketakutan melihat datangnya puluhan senjata. Tinju penghancur semesta. Chen Wen mengalirkan energi spiritualnya ke lengannya yang telah mengepal, lalu meninjunya ke depan, sebuah energi tinju raksasa terbentuk. Dan langsung menghajar semua pasukan klan Ken. Slash, sus. Saat pasukan klan Ken yang melihat tinju Chen Wen mereka sangat terkejut dan sudah tidak bisa lagi menarik serangan mereka. Mereka terpaksa menerima serangan tinju Chen Wen. Blaar, duar.
Lebih dari 30 orang pasukan klan Ken yang mengawasi serta mengelilingi klan Mu meledak menjadi kabut darah. Melihat hal tersebut, orang-orang klan Mu bukannya senang, mereka menjadi ketakutan kalau hanya membunuh pasukan klan Ken. Mereka sebenarnya juga mampu, tapi di belakang pasukan itu ada patriark klan Ken yang memiliki ranah Kaisar Tao Langit tahap awal. Gawat, kenapa kamu membunuh orang-orang klan Ken? Chen Wen yang baru saja membantai pasukan klan Ken yang berjaga di sekeliling rumah utama klan Mu dimarahi oleh beberapa tetua klan Mu. Gawat, gawat, bocah. Kenapa kamu membantai orang-orang klan Ken? Mereka memiliki patriark yang sangat kuat di ranah Kaisar Tao Langit tahap awal. Kali ini, klan Mu akan habis. Matilah sudah. Kali ini habislah klan Mu kita. Leluhur Mu Su Hao. Kali ini, keturunan Anda akan habis. Banyak orang-orang klan Mu yang meratap. Chen Wen menatap dengan tenang. Dia maju dan berkata kepada mereka. Kalian tenangkanlah hati kalian. Yang membunuh orang-orang klan Ken adalah saya. Maka saya yang akan bertanggung jawab. Beberapa saat kemudian, patriark klan Mu keluar dari rumah induk klan Mu dan melihat apa yang terjadi. Dia sangat terkejut dengan pemandangan di halaman depan rumah utama klan Mu. Di sana dia melihat darah menggenang bagaikan sebuah parit, beberapa anggota tubuh juga berserakan di sepanjang jalan rumah utama klan Mu. Para tetua yang melihat patriark klan Mu telah keluar, lalu melaporkan hal yang terjadi beberapa saat yang lalu kepada patriark klan Mu. Patriark klan Mu yang telah mengetahui apa yang terjadi kini tampak menjadi tenang. Dia menatap Chen Wen lalu berkata dengan nada yang juga cukup tenang, karena dia telah merasakan tekanan-tekanan dari para klan yang dulunya adalah bawahan klan Mu. Tapi sekarang berbalik dan mengancam untuk menghabisi klan Mu. Patriark klan Mu sudah bertekad untuk bertempur habis-habisan dengan beberapa klan yang menindas klan Mu-nya. Teman muda, kalau boleh tahu, siapakah kamu? Dan kenapa kamu membunuh pasukan klan Ken? Chen Wen melihat patriark klan Mu dengan sedikit sopan. Bagaimanapun juga, patriark itu adalah salah satu keturunan langsung dari kultivator pertapa Mu Su Hao, jadi Chen Wen harus bertindak sedikit sopan. Perkenalkan, nama saya Chen Wen. Saya datang memang atas permintaan dari senior Mu Su Hao untuk menyelamatkan keluarga Anda dan juga alam Tao tertinggi ini. Patriark klan Mu tertegun sejenak, dia tidak menyangka. Leluhur Mu Su Hao mengirimkan seorang pria muda untuk membereskan masalah di klan Mu. Biarpun tampaknya pria ini masih sangat muda, tapi karena dia dikirim langsung oleh leluhur mereka, patriark klan Mu akhirnya mempercayai kekuatan Chen Wen. Apalagi beberapa waktu yang lalu, jiwa leluhur Mu Su Hao telah mendatanginya dan memberitahunya bahwa dia akan mengirimkan seseorang untuk membantu keluarga Mu. Teman muda, lebih baik kita berbicara di dalam saja. Mendengar tawaran dari patriark klan Mu, Chen Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf patriark, untuk saat ini, biarlah saya menghancurkan dulu klan Ken, agar patriark bisa menjadi lebih tenang." Diam-diam, Chen Wen telah menyerap pengetahuan dari patriark klan Mu, jadi saat ini, dia tahu klan Mu sedang dalam keadaan krisis. Chen Wen berniat menghabisi klan Ken dan beberapa klan yang menindas klan Mu saat ini. Tapi, apakah kita tidak lebih baik mengobrol dulu di dalam? Chen Wen hanya tersenyum hangat, lalu menggelengkan kepalanya dan melesat ke langit menuju kediaman klan Ken. Klan Ken juga berada di kota Qin-Kui, di sebelah barat kota Qin-Kui. Kota Qin-Kui ini cukup luas, dan juga cukup padat penduduknya. Dulu, klan Mu adalah penguasa tunggal di kota Qin-Kui. Namun setelah leluhur mereka Mu Su Hao menghilang, kemudian datang seorang kultivator pertapa yang membunuh salah satu leluhur mereka yang lainnya, hingga menyebabkan kekuatan klan Mu menurun drastis. Akhirnya kekuasaan klan Mu yang berada di kota Qin-Kui menjadi terpecah-pecah. Masing-masing dari keluarga besar yang ada di kota Qin-Kui mulai melepaskan diri dan memisahkan wilayah-wilayah mereka dari pengaruh klan Mu. Klan Ken saat ini menguasai bagian wilayah barat sepanjang beberapa puluh kilometer. Setelahnya dikuasai oleh klan lainnya yang juga melepaskan diri dari kekuasaan klan Mu.
Jadi yang perlu Chen Wen lakukan adalah menghabisi patriark klan Ken dan beberapa tetua kuat di klan Ken, agar bisa dikendalikan oleh klanmu lagi. Saat ini, di kediaman utama klan Ken, seorang tetua melaporkan bahwa semua pasukan yang berjaga di sekeliling rumah utama klanmu telah tewas dibantai oleh seorang pemuda asing. Patriark, pasukan kita yang berjaga di rumah klanmu telah tewas semua tanpa tersisa satupun. Brak, berani menyakiti anggota klan Kenku. Apakah pemuda itu adalah tuan muda klan Xie? Bukan patriark, pemuda itu tidak ada yang mengenalinya, dan pemuda itu bisa dipastikan bukan berasal dari kota Qingqi. Kalau begitu, siapkan pasukan utama kita dan bunuh orang yang berani menyerang pasukan kita. Baik patriark, namun sebelum tetua itu bergerak untuk mengatur pasukan, tiba-tiba di atas langit klan Ken terjadi ledakan hingga menggetarkan seluruh bangunan klan Ken. Duar, jeder, formasi perlindungan yang dipasang menutupi seluruh wilayah klan Ken hancur berantakan. Klan Ken, klan budak berani mencoba menggapai langit. Kalian sungguh sangat berani. Terdengar suara menggelegar yang dilambari energi spiritual Tao hingga membuat bangunan yang tadinya retak-retak langsung roboh. Chen Wen tidak menahan-nahan energinya ketika sampai di rumah induk klan Ken, hingga membuat banyak bangunan klan Ken roboh. Siapa itu yang berani bertingkah di klan Kenku? Suara penuh energi dan disertai dengan tekanan aura ranah Kaisar Tao Langit tahap awal, membalas kata-kata Chen Wen di langit dan sosok seorang pria tua dengan janggut yang berwarna putih dan tubuh tidak gemuk juga tidak kurus. Memakai pakaian berwarna hitam, wajah yang penuh wibawa dan tampak licik melesat dari rumah induk klan Ken berhadapan dengan Chen Wen. Dia adalah patriark klan Ken. Pria ini terkejut ketika menatap Chen Wen karena dia bisa melihat usia tulang Chen Wen, yang belum mencapai usia 50 tahun. Tapi memiliki kekuatan yang tinggi. Bocah, siapa kamu dan apa kehendakmu datang ke klanku dan berbuat keributan? Atau jangan-jangan, pasukanku yang di klanmu, kamu juga yang membunuh mereka? Patriark klan Ken ini sudah banyak makan asam garam. Pengalamannya juga sangat kaya, dia bisa menghubungkan Chen Wen dengan kematian semua anggota pasukannya yang menjaga sekeliling rumah klanmu. Hehehe, Pak Tua. Kamu benar, akulah yang membantai mereka dan juga akan membantai kalian semua. Karena kalian telah berani berkhianat terhadap klan yang membesarkan kalian. Mendengar kata-kata Chen Wen yang terlihat sangat arogan dan sombong, patriark klan Ken malah tertawa dan menganggap Chen Wen adalah orang bodoh. Hahaha, kamu ingin menghancurkan klanku. Bocah, mungkin kamu bisa dikatakan sebagai pemuda berbakat, tapi sayang, kamu terlalu naif. Mungkin 1000 tahun lagi kamu berkultivasi, baru kamu bisa mengimbangiku, namun sekarang. Karena kamu sudah datang, maka sampai di sinilah umurmu. Patriark klanmu mengepalkan tangannya dan meninju kepala Chen Wen. Tinju patriark klan Ken menciptakan energi tinju raksasa tercipta melesat menyerang Chen Wen. Slash, swoosh. Melihat tinju tersebut, ekspresi Chen Wen tampak masih tenang dan dia malah berkata sambil mengalirkan energinya. Hehehe, tua bangka bodoh. Kamu itu bagaikan katak dalam tempurung yang tidak mengetahui luasnya alam semesta. Tiba-tiba seluruh tubuh Chen Wen mengeluarkan sebuah energi aneh tapi samar, yang menyelimuti wilayah sejauh 1 kilometer, bahkan patriark klan Ken juga masuk ke dalamnya. Itu adalah domain Dao yang tercipta atas pemahaman Chen Wen yang mendalam. Chen Wen mengepakkan tangannya dan tinjunya melesat. Tinju penghancur semesta. Slash, whoosh. Sebuah energi tinju raksasa tercipta. Tinju ini bahkan lebih besar dari tinju milik patriark klan Ken. Aura yang dibawanya juga sangat menghancurkan. Apapun yang menghalanginya pasti akan dihancurkan olehnya. Gemuruh energi tinju itu sampai membuat banyak retakan di ruang kosong. Patriark klan Ken yang merasakan aura yang dibawa oleh tinju Chen Wen menjadi sangat terkejut. Keringat dingin mengalir sebesar biji jagung di dahinya langsung bermunculan. Ingin dia menghentikan serangannya dan mundur sejauh yang dia mampu, namun, sepertinya dia terjerat oleh sesuatu yang tidak dimengerti olehnya, hingga membuat tubuhnya tidak mau mendengar perintah otaknya.
Blaar, duar. Dua energi yang sangat dahsyat berbenturan di langit rumah utama klan Ken, hingga gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan dua energi dahsyat menyapu seluruh rumah utama klan Ken hingga rata dengan tanah, dan para anggota keluarga klan Ken sebagian besar tewas menjadi kabut darah. Sementara itu, patriark klan Ken sendiri terpental ke bawah hingga membentuk sebuah kawah, tubuhnya hancur bagian dada, karena tinju Chen Wen yang menghancurkan tinju patriark klan Ken dan terus melaju menghantam dada patriark klan Ken. Chen Wen melambaikan tangannya dan keluarlah ratusan makhluk tak kasat mata, mereka adalah pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Sus, telan mereka semua tanpa sisa. Baik tuan. Dua jenis pasukan segera melesat memakan semua sisa keluarga klan Ken hingga tanpa bersisa dalam waktu yang cukup singkat. Banyak kultivator yang melayang ke langit untuk melihat apa yang terjadi, dan mereka menjadi ketakutan ketika mengetahui patriark klan Ken serta semua anggota keluarga Ken dibantai tanpa sisa satupun. Chen Wen masih melayang di langit menatap ke bawah. Dia pun menatap ke arah timur di mana dia tadi datang, lalu berteriak kuat. Klan Bun, kalian juga akan bernasib sama dengan klan Ken, karena kalian telah berani berkhianat terhadap klanmu yang telah membesarkan klan kalian. Suara Chen Wen sangat menggelegar hingga menggertakkan wilayah kota Qingqi, beberapa bangunan bahkan mengalami keretakan. Pada saat itu, begitu klan Ken hancur, serta terdengar suara menggelegar milik Chen Wen yang terdengar sampai di luar kota Qingqi, membuat semua klan yang menindas klanmu menjadi ketakutan. Chen Wen yang baru saja menghancurkan seluruh bangunan utama klan Ken serta menghabisi semua keluarga Ken, kini melesat menuju ke timur, di mana wilayah yang dikuasai oleh klan Bun. Saat ini, di klan Bun, semua orang sudah terlihat ketakutan. Karena para petinggi klan Bun juga melihat bahwa seluruh klan Ken musnah tanpa sisa. Patriark, ini gawat. Saat ini, orang yang menghancurkan klan Ken akan menargetkan klan kita. Apa yang harus kita lakukan? Terdengar salah satu petinggi klan Bun melaporkan kepada patriark klan Bun, dan sebelum patriark klan Bun menjawab, kini berdiri satu petinggi klan Bun lagi berkata, Patriark, menurut kata-katanya tadi, mengapa pria itu sampai memusnahkan klan Ken karena telah menindas klanmu? Jadi saat ini, klan manapun yang menindas klanmu akan menjadi target orang tersebut. Mendengar kata-kata terakhir dari petinggi klan Bun, semua orang yang ada di ruangan itu tertegun. Karena mereka juga adalah klan utama yang ikut menindas klanmu. Apalagi kata-kata Chen Wen yang tadi baru saja bergema membuat semua klan Bun sudah ketakutan. Patriark klan Bun segera membuat langkah pengamanan. Sekarang, seluruh anggota klan Bun harus pergi ke klanmu untuk meminta maaf. Jangan tunggu orang yang membantai klan Ken datang ke tempat kita dan meminta pengampunan kepada klanmu. Jangan tunda lagi, cepat kita berangkat sekarang juga. Bukan hanya di klan Bun saja yang terjadi keributan dan rasa ketakutan serta tegang, tapi di semua klan yang ada di kota Qingqi. Semua klan yang telah menindas klanmu saat ini bersiap pergi ke klanmu dengan membawa seluruh anggota keluarga mereka untuk meminta pengampunan klanmu. Karena suara Chen Wen tadi yang terdengar sampai seluruh kota Qingqi mendengarnya. Bahkan suara Chen Wen yang dilambari energi spiritual Tao dan samar-samar ada kekuatan domain Dao yang ikut dialirkan ke dalam suaranya membuat suara itu bukan hanya terdengar di kota Qingqi saja, wilayah-wilayah sekitarnya juga ikut mendengarkan suara Chen Wen dengan sangat jelas. Beberapa kekuatan tersembunyi yang ikut menindas klanmu yang berada di luar kota Qingqi menjadi penasaran. Mereka melesat menuju kota Qingqi untuk melihat apa yang terjadi. Sedangkan klan-klan kecil yang setia tetap mendukung klanmu, walaupun mereka juga ikut tertindas, namun karena ada suara yang menggetarkan seluruh kota Qingqi tadi, maka klan-klan kecil yang setia juga saat ini bersiap-siap keluar untuk mendukung klanmu. Karena mereka tahu, dengan musnahnya klan Ken, itu adalah tandanya klan-klan besar dan kecil yang tadinya menindas mereka akan segera ikut dimusnahkan oleh seorang kultivator pendukung klanmu. Di dalam klanmu, para petingginya sedang mengadakan rapat tingkat tinggi bersama patriark klanmu secara cepat.
membicarakan suara Chen Wen yang menggelegar tadi. Patriark, ternyata bocah yang bernama Chen Wen itu benar-benar dapat menghancurkan klan Qin, dan sekarang klan Qin sudah musnah dari kota Qingqi ini. Patriark, Chen Wen ini apakah benar-benar adalah utusan dari leluhur Musu Hao? Patriark Mulongda menghela nafas ringan. Kali ini dia sangat percaya dengan kekuatan Chen Wen yang entah bagaimana bisa menghancurkan klan Qin dengan sangat mudah. Beberapa bulan yang lalu, jiwa leluhur Musu Hao memang telah menemuiku. Dia mengatakan akan mengutus seorang kultivator handal yang akan membantu mengatasi krisis di klan kita. Namun leluhur Musu Hao tidak mengatakan siapa yang akan diutusnya dan ciri-cirinya. Tapi saat ini, pria yang bernama Chen Wen telah mengatakan bahwa dia adalah utusan dari leluhur Musu Hao. Sekarang aku baru yakin bahwa perkataan leluhur Musu Hao adalah benar adanya. Baru saja Patriark mengatakan demikian, dari pintu aula, seorang prajurit penjaga pintu gerbang datang untuk melapor. Lapor Patriark, di depan. Prajurit yang berjaga di pintu gerbang sangat gugup dan ketakutan, sehingga dia tidak bisa melaporkan keadaan di luar gerbang, hingga membuat Patriark Mulongda mengerutkan dahinya dan perasaannya terasa kurang enak. Prajurit, laporkan saja. Tenangkan hatimu. Apapun yang terjadi, kita semua anggota klanmu akan bekerja sama untuk mengatasinya. Itu, di luar pintu gerbang, ada puluhan patriark klan, yang datang. Setelah mengatakan laporannya, prajurit itu baru bisa menghela nafas lega, seolah-olah batu besar yang menghimpit dadanya telah terangkat. Namun patriark klanmu menjadi terkejut, dan dia hanya berpikir mungkin ini dikarenakan efek dari hancurnya klan Qin, tapi dalam benak sang patriark, paling hanya ada beberapa patriark klan kecil yang datang untuk meminta pengampunan. Patriark klanmu dan semua petingginya pun berjalan keluar dari rumah induk, dan pergi ke pintu gerbang utama klanmu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saat patriark dan petinggi klanmu keluar dan melihat apa yang ada di depan mata mereka, patriark klanmu dan petingginya sangat terkejut melihat begitu banyaknya klan-klan yang tadinya menindas klanmu mulai bersujud meminta pengampunan dari patriark klanmu. Sedangkan di sekeliling para patriark besar dan kecil itu dipenuhi oleh para anggota klan setia yang mendukung klanmu dari awal hingga akhir. Di depan kediaman utama klanmu, ribuan anggota klan-klan yang tadinya menindas klanmu sedang berbaris dan berlutut meminta ampun. Mulai dari anggota klan biasa, sampai patriark dari berbagai klan berlutut dengan rasa ketakutan yang mendalam. Karena mereka melihat sendiri, bagaimana sosok yang membela klanmu membinasakan klan Qin dalam waktu yang sangat singkat. Patriark klanmu dan para petingginya saling pandang dengan tatapan mata kosong, seakan-akan tidak percaya dengan pemandangan di depan mata mereka. Rata-rata kekuatan patriark klan di kota Qingqi hanyalah Raja Tao Langit tahap 7 dan tahap ke-8. Hanya patriark klan Qin saja yang berhasil menerobos ke ranah Kaisar Tao Langit tahap awal. Sedangkan patriark klanmu hanyalah di tahap ke-9. Memang tadinya dia masih mampu menekan semua patriark di kota Qingqi, namun setelah patriark klan Qin berhasil menerobos ranah Kaisar Tao Langit, maka semua klan bawahan klanmu mulai memberontak atas dorongan klan Qin. Sehingga ketika klan Qin yang memiliki patriark sangat kuat yang memobilisasi seluruh klan bawahan klanmu, melakukan perlawanan dan penindasan terhadap klanmu, maka klan kecil lainnya memiliki keberanian untuk menindas klanmu. Namun ketika klan Qin beserta patriarknya musnah, maka kekuatan perlawanan orang-orang dari berbagai klan besar maupun kecil menjadi lemah dan mereka merasa ketakutan. Patriark Mulongda, kami meminta ampunan kepada Anda, mohon jangan membinasakan klan kami. Patriark Mulongda, kami klan Bun meminta pengampunan, kami benar-benar merasa bersalah, mohon kepada Patriark untuk mengirim pesan kepada pendukung klanmu agar tidak memusnahkan klan Bunku. Patriark klan Bun sudah sangat ketakutan, karena suara menggelegar yang terdengar adalah setelah klan Qin, maka klan Bunlah yang akan menjadi target selanjutnya. Jadi buru-buru patriark klan Bun meminta pengampunan sebelum wilayah rumah induk klan Bun diratakan menjadi tanah lapang,
dia segera meminta ampunan dan meminta patriark klan Mu untuk mengirim pesan kepada Chen Wen agar mengampuni klan Bun. Tapi patriark klan Mu hanya mendengus dingin menatap patriark klan Bun yang sedang berlutut dan menangis meminta pengampunan. Bun Jiangsu, kamu adalah klan kedua yang terus-menerus memprovokasi klan Muku setelah klan Ken. Apakah kamu mau mengingkari hal ini? Tapi patriark Mulongda, kamu tahu sendiri, wilayah kami berbatasan dengan klan Ken. Kalau aku menghalangi patriark klan Ken, maka sudah dapat dipastikan, klan Bunku lah yang akan menjadi target utama dari klan Ken untuk dihancurkan. Kami terpaksa melakukan ini. Kamu bilang kalau klan Bunmu itu terpaksa. Aku melihat dengan jelas, kalian sangat menikmati ketika menindas kami klanmu. Tapi patriark, sudahlah. Lagi pula orang yang menghancurkan klan Ken adalah orang yang dikirim oleh leluhur musuh Hao. Dan dia memiliki tugas untuk mendukung klanmu untuk kembali jaya. Beberapa saat kemudian terdengar suara memohon dan memelas dari patriark klan Dong yang juga memiliki keterikatan perkawinan dengan klanmu. Patriark Mulongda, kita masih terikat persaudaraan. Menantu dari klanmu juga adalah anggota keluarga Dong. Mohon kemurahan hati patriark Mulongda untuk tidak membinasakan klan Dong. Patriark Mulongda yang mendengar permintaan dari patriark Dong menjadi sedikit marah karena di hari biasanya para anggota klan Dong selalu menghina dan menindas klanmu, tapi saat itu klanmu tidak bisa berbuat apa-apa karena tekanan dari klan Ken. Biarpun salah satu anak perempuan klan Dong berhasil dipersunting oleh salah satu anggota keluarga klanmu, tapi klan Dong sudah tidak lagi menganggap anak perempuan mereka yang ada di klanmu dan menganggap anak perempuan mereka telah tewas. Tapi karena saat ini klan Ken telah musnah di tangan Chen Wen, jadi klan Dong sudah tidak lagi memiliki pendukung kuat, apalagi ada ancaman dari Chen Wen yang mengatakan akan memusnahkan seluruh klan yang menindas klanmu. Hari ini, kesempatan klanmu membalikan keadaan dan bisa menindas klan siapapun yang tadinya menindas klanmu karena tindakan Chen Wen. Dong Mayong, aku ingat, beberapa waktu yang lalu, kamu pernah mengatakan bahwa klan Dong telah memutuskan hubungannya dengan klanmu dan sudah menganggap anak perempuan klan Dong yang ada di klanmu sudah tewas. Suara patriark Mulong sangat dingin, sehingga membuat tubuh patriark Dong Mayong menggigil kedinginan. Itu karena kami dipaksa oleh klan Ken, mohon saudara Mulongda melupakan kejadian tersebut. Saat ini, kami sudah menyadari kesalahan kami, dan meminta ampun kepada saudara Mulongda. Kamu bilang aku adalah saudaramu. Aku tidak memiliki saudara sepertimu. Tapi patriark Mulongda, aku minta tolong jangan biarkan pendukung klanmu Anda untuk memusnahkan seluruh klan Dongku. Saat semua klan besar dan kecil, termasuk klan Bun sedang berlutut meminta pengampunan, terdengar suara menggelegar yang mengguncang seluruh kota Cinkui. Blaar, duar, tampak dari kejauhan puluhan kilometer asap tebal bercampur api membumbung ke langit membentuk jamur api yang sangat besar. Kini semua mata para klan yang ada di depan pintu gerbang klanmu membalikan tubuh mereka menatap di kejauhan. Hati patriark klan Bun bergetar dan tubuhnya juga limbung dari berlututnya seakan-akan bisa jatuh kapan saja. Patriark klan Bun yang melihat di kejauhan sudah merasa lemas, karena dia sudah bisa merasakan bahwa yang hancur itu adalah tempat tinggal utama klan Bunnya. Ekspresinya terlihat sangat kesakitan, air mata seakan-akan menetes dari matanya, dia mengepalkan tangannya hingga membuat kuku-kuku jarinya menembus tangannya. Namun baru saja sekitar 15 menit, kembali suara menggelegar terdengar dan awan jamur api terlihat di kejauhan. Blaar, duar, seluruh kota Cinkui kembali bergetar, salah satu patriark yang ada di sana dan sedang berlutut bergumam sedih. Tempat tinggal klanku, blaar, duar, suara-suara yang berdentuman menggetarkan seluruh kota Cinkui sahut menyahut, hingga 1 jam kemudian, terdengar suara menggelegar di langit kota Cinkui. Hari ini siapapun yang berani menindas klanmu harus binasa. Para patriark yang berlutut di hadapan patriark klanmu bergetar ketakutan, biarpun mereka tahu bahwa tempat tinggal mereka telah hancur.
Namun mereka tidak berani mengangkat kaki untuk melihatnya. Mereka semakin memelas meminta ampunan kepada patriark klanmu. Patriark Mulongda, tolong, jangan binasakan klanku. Patriarkmu, kami minta ampunan kepadamu. Semua patriark berlutut dan sudah mulai membentur-benturkan kepala mereka di tanah untuk meminta pengampunan patriark klanmu. Beberapa saat kemudian, kembali terdengar suara di langit rumah induk klanmu. Ternyata kalian di sini. Sesosok tubuh melayang turun secara perlahan-lahan di hadapan para patriark klan besar dan kecil yang sedang berlutut ketakutan. Tuan, ampuni kami Tuan. Kami berjanji tidak akan berani berkhianat kepada klanmu. Tuan, kami bersedia diikat jiwa kami, biarkan kami menjadi budak klanmu selamanya. Chen Wen berdiri menatap semua anggota klan dan patriark mereka yang berlutut dengan tatapan dingin. Apakah baru sekarang kalian meminta pengampunan? Sebelumnya kalian terlihat sangat arogan, ucap Chen Wen sinis. Kami tahu kami salah Tuan. Kami minta ampun. Duk. Mereka semua semakin intens berlutut dan membentur-benturkan dahi mereka di tanah hingga ada yang sudah berdarah. Chen Wen membalikan tubuhnya melihat patriark klanmu, lalu bertanya. Senior Mulongda, aku serahkan masalah ini kepada Anda. Kalau Anda mengatakan binasakan, maka saya akan segera membinasakan mereka semua tanpa terkecuali. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.